Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indra Dimas Santoso di Masmo Channel. Oke, untuk kesempatan pada video kali ini saya akan membahas tentang menjadi entrepreneur di era 4.0. Sebelum untuk pembahasan materi lebih lanjut, alangkah baiknya buat kawan-kawan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika Masmo Channel ada update info terbaru, ada video-video terbaru, kawan-kawan semua tidak tertinggal info. Oke, lanjut saja ke pembahasan materi. Cekidot. Ya, langsung saja, itu tentang apa sih era 4.0. Era 4.0 adalah merupakan sebuah fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Jadi konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Jadi tenaga kerja manusia tidak lagi dipakai. Nah, di era revolusi 4.0 ini, untuk kawan-kawan sudah tidak asing lah untuk di telinga kawan-kawan, mengingat betapa cepatnya perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di Indonesia. Namun, seberapa siapkah kawan-kawan semua dalam menghadapi tren perubahan di dunia industri ini? Nah, ini ada sedikit perkembangan dari industri 1.0 nyampe ke industri 4.0. Nah, ini dari beberapa perubahan perkembangan yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia ini. Nah, sekarang untuk kawan-kawan semua, apakah masih tetap dengan posisi kawan-kawan semua menjadi operator ataupun apa yang sekarang masih menjadi operator dengan terjadinya era 4.0 ini, yang dimana nantinya untuk tenaga kerja akan digantikan oleh robotik dan secara cyber semuanya akan dikurangi untuk tenaga kerja manusia. Nah, bagaimana untuk kawan-kawan menanggapinya? Nah, ini yang sangat berbahaya ini. Oke, untuk menyikapi seperti hal-hal yang terjadi di era 4.0, nah sekarang kita masuk ke kuadran status. Kuadran status itu ada beberapa hal, ada 4 ya. Untuk yang pertama itu termasuk golongan employee. Employee itu yang masuk ke dalam golongan employee itu adalah contohnya karyawan, buruh pabrik dan lain sebagainya. Entah itu dia manajer, entah itu dia supervisor, entah itu dia karyawan, operator ataupun apa itu, dia tetap masuk ke dalam golongan employee. Kemudian masuk ke golongan business owner. Business owner itu orang-orang yang termasuk di business owner antara lain adalah seperti orang yang buka toko, penjual pakaian, penjual gorengan, dan yang dimana dia masih mengerjakan sendiri, belum mengerjakan orang lain, itu masuknya ke business owner. Kemudian ada lagi golongan self employed. Untuk golongan self employed ini, yang masuk ke dalam golongan self employed adalah antara lain adalah guru, ada dokter, ada abri, dan lain-lain semacamnya. Itu beberapa contohnya, ada seperti tadi yang udah saya sampaikan, antara guru, dokter, dan abri. Itu masuk ke dalam golongan kategori self-employed dalam kuadran status. Nah, untuk yang berikutnya ada golongan investor. Nah, untuk golongan investor ini contohnya antara lain adalah seorang entrepreneur, di mana dia menjalankan usahanya dengan dibantu orang lain ya, atau bisa dibilang menggunakan tenaga kerja orang lain. Dia mempekerjakan orang lain untuk membantu dia supaya dalam usaha dia itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tanpa terkendala. Jadi dia membayar orang lain untuk mempekerjakan usaha dia. Nah, disinilah kita bisa memilih lah, bisa dibilang mana sih posisi-posisi yang aman untuk menanggapi era 4.0 ini. Nah, seenggaknya untuk kawan-kawan semua, biar bisa menanggapi era 4.0 ini, alangkah baiknya kawan-kawan semua masuk ke dalam golongan business owner ataupun investor. Jadi
tidak ada terkendala apapun mengenai era 4.0 ini, yang kawan-kawan awalnya kerja di pabrik, kawan-kawan yang awalnya sebagai operator, yang sebagai karyawan di pabrik, buruh pabrik, beranjaklah menuju menjadi investor ataupun business owner. Nah, untuk berikutnya akan saya kasih tahu gimana sih cara-caranya untuk bisa melangkah menjadi business owner ataupun seorang investor atau entrepreneur yang menjalankan sebuah usaha. Hobi. Pasti kawan-kawan bertanya, kenapa harus hobi? Oke. Jadi di sini akan saya jelaskan kenapa harus hobi. Nah, ketika kita ingin menjadi entrepreneur, seenggaknya kita ingin mau mencoba berwirausaha, kita mau jualan, kita mau apapun itu, atau mau bisnis, mulailah dengan hobi Anda masing-masing. Kenapa? Karena dengan kita menjalankan suatu entrepreneur dengan hobi kita, di situ nanti tidak akan timbul rasa gini aja, gitu aja, enggak. Nah, jadi nanti ketika memang kita terjun dengan hobi kita, niscaya itu nanti hati kita pun akan senang untuk menjalankan sebuah entrepreneur tersebut. Kita akan senang menjalankan sebuah usaha tersebut. Nah, dimana kalau ketika nanti hati kita sudah dengan kondisi senang, kita dengan kondisi senang, bahagia, di situ nanti kita tidak akan merasa bosan untuk terus berkembang, terus menggali potensi yang ada di dalam diri kita untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, kalau udah kayak gini, apakah kawan-kawan semua masih mau tetap berpikir berulang-ulang kali? Jangan. Ayo kita mulai melangkah menuju ke dalam golongan business owner ataupun golongan investor. Kalau kita tetap bertahan sebagai golongan employee ataupun apapun itu, nanti di era 4.0 ini kawan-kawan semua akan tersingkirkan dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi. Jadi buat kawan-kawan semua, janganlah ragu, jangan bimbang. Ayo kita untuk tetap semangat, kita menuju ke golongan sebagai business owner ataupun seorang investor. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kawan-kawan semua. Yang terpenting, yang paling jelas buat kawan-kawan semua, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk menuju hal yang lebih baik untuk masa depan kita. Jadilah dirimu sendiri dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komentar. Tunggu info-info yang akan saya berikan lagi. Tetap pantengin di channel Masmo Channel. Saya Indra Dimas Santoso. Tetap semangat buat kalian semua. Dan sampai jumpa. Dadah.